Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Dik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali, Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Jumatri, kakak dari Universitas Negeri Medan, di mana saat ini kakak ingin menyampaikan kepada adik atau memberikan layanan konseling informasi dengan teknik desensitisasi. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini kakak akan pimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la ilaha illa. Ya Allah ya Tuhanku, hari ini saya bersama dengan adik saya Rita akan melakukan kegiatan konseling desensitisasi, di mana hal ini untuk membantunya dalam menghilangkan masalah terhadap fobia terhadap darah, di mana ia merasakan ketakutan dan cemas saat melihat darah. Ya Allah ya Tuhanku, kami mohon mudahkanlah kegiatan kami ini dan berikanlah manfaat dari kegiatan ini baik kepada diri saya maupun kepada Rita. Ya Allah ya Tuhanku, hanya kepadamu lah kami minta dan kepadamu lah kami mohon, karena hanya Engkau lah yang bisa menentukan segala yang terjadi dan tidak. Ya Allah, ya Allah, kabulkanlah segala doa dan kita kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebelum melakukan konseling informasi ini, kakak terlebih dahulu ingin tahu nih, siapa nama adik, umur, serta alamat. Perkenalkan sebelumnya Kak, nama saya Rita Hairunisa, umur saya 17 tahun, alamat saya Aceh Tengah. Jadi kakak bisa panggil Rita ya? Bisa Kak. Oke, baiklah Dik. Di sini sebelum kita memulai, kakak ingin memberitahu nih, apa sih teknik desensitisasi ini? Nah, teknik desensitisasi adalah suatu teknik untuk mengurangi respon emosional yang menakutkan, mencemaskan atau tidak menyenangkan melalui aktivitas-aktivitas yang berespon yang menakutkan. Nah, tujuan kita lakukan ini adalah agar adik dapat mengurangi atau meminimalisir rasa kecemasan serta fobia yang adik alami. Nah, jadi sebelumnya adik sudah bercerita ya sama kakak, menghubungi kakak bahwa adik mengalami fobia terhadap darah, benar? Iya benar Kak. Oh, baik. Jadi di sini kakak ingin mastiin lagi nih, kira-kira adik beneran takut nggak sama darah? Adik bisa ceritakan sedikit tentang detail daripada fobia atau ketakutan adik ini terhadap darah? Kakak silakan. Iya benar Kak. Iya benar Kak. Sebelumnya pada saat itu saya pergi ke pasar. Di situ saya melihat bercikan darah. Ternyata itu darah manusia Kak. Karena pada saat itu ada kejadian kecelakaan Kak di sana. Dan dari situ saya melihat darah dan dari situ saya pulang ke rumah. Hilang selera makan saya Kak. Dari situ mulailah rasa takut melihat darah Kak. Baik, terima kasih nih adik sudah bercerita sedikit mengenai fobianya. Nah Dek, jadi adik sudah menjelaskan tadi kan detail kejadian daripada fobia ataupun awal dari ketakutan adik terhadap darah. Nah untuk itu Dek, kita ingin mengurutkan dari awal hingga akhir rasa ketakutan yang adik alami dengan menyusun hierarki masalah takut darah ini, mulai dari 0 sampai dengan 9, di mana 0 berarti kejadian yang adik tidak takuti sampai dengan 9 kejadian ataupun hal yang paling adik takuti. Nah sebelumnya kira-kira dari angka 0 terlebih dahulu, apa nih yang paling adik takuti? Yang tidak ya, mohon maaf, yang tidak adik takuti. Silakan. Saya saat melihat kertas berwarna merah Kak, biarpun bentuknya warna merah. Jadi walaupun kertasnya berwarna merah seperti darah, Rita tidak terlalu takut ya? Benar Kak. Oke, jadi itu menjadi angka 0 dari
hierarki ketakutan yang kita. Jadi itu bisa kita jadikan hierarki yang 0 ya, atau yang awal. Kira-kira yang berikutnya apa nih, Dik? Untuk kain merah kira-kira Rita merasa? Iya Kak, itu bisa dibilang tahap awal dari ketakutan. Ya, jadi itu kita bisa jadikan yang nomor 1 ya. Jadi yang Iya Kak. tas merah, yang nomor 1 ada kain merah, yang kedua kira-kira seperti melihat baju-baju berwarna merah Kak. jadi mungkin Rita juga punya baju warna merah ya, walaupun hampir sama dengan darah warnanya, tetapi tidak terlalu takut ya. Iya Kak. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga, kalau di jalan terkadang Rita lihat mobil merah, saat mobil merah mungkin melintas, apa Rita masih takut dengan atau membayangkan darah? Tahap itu sepertinya ya Kak. Oke, jadi nomor 3 ya. Yang ketiganya itu Kak bagiannya. Lanjut yang keempat, berarti kira-kira apa nih? Misalnya kita pergi ke depan kayak gitu, ada acara kayak gitu, ada lihat bendera-bendera kayak gitu Kak, bendera warna merah kayak gitu. Berarti bendera merah ya. Kalau lihat bendera merah ada rasa takut, cuman tidak terlalu over ya. Jadi itu bisa kita jadikan nomor 4. Ya, jadi nomor 4. Ya, Kak. Oke, yang kelima nih. Kira-kira dari Rita apa nih? Yang lumayan ditakuti berarti. Saat mengonsumsi obat Kak yang berwarna merah. Oh iya ya, berarti ya karena banyak juga ya obat yang warnanya merah hampir sama dengan darah, jadi Rita lumayan takut, cuman tidak terlalu berlebihan gitu ya sama darah. Oke, yang keenam, kira-kira sama tinta merah itu takut nggak? Lumayan Kak. Karena tinta merah juga hampir sama ya kayak darah, cuman karena kita tidak tahu tinta merah jadi tidak terlalu takut. Oke, yang ketujuh, kira-kira yang lumayan kita takuti seperti cat merah Kak. Oh, cat merah, jadi memang kalau cat juga hampir sama ya kayak darah. Iya, jadi itu bisa yang ke-7. Yang ke-8 nih? Iya. Seperti ada noda bercekan darah di pakaian gitu Kak. Di kain gitu. Oke, jadi memang ya kalau kain sudah bercak darah itu kita sudah hampir membayangkan ke darah, sehingga kita lumayan takut ya. Oke, yang terakhir nih. Yang terakhir Kakak rasa udah pasti ya darah merah. Iya Kak, darah merah. Tadi kita sudah menyusun nih hierarki urutan dari masalah takut darah yang Rita alami. Nah, selanjutnya nih Kakak akan memberikan suntikan kejadian atau pernyataan pada adik untuk membuat adik merasa tenang. Bagaimana, Rita sudah siap? Siap Kak. Baiklah. Silakan Rita ambil duduk yang bersandar ataupun Rita sesuaikan posisi tubuh yang enak untuk Rita saat duduk. Oke, kita mulai ya Rita. Baiklah. Baiklah. Baiklah, Kakak harap Rita mengikuti dengan baik apa yang Kakak katakan. Sekarang kita mulai. Sekarang dengan pelan pejamkan mata Rita. Tarik nafas Anda. Lewat hidung, tarik. Tahan, lepaskan lewat mulut. Kita ulangi, tarik nafas Anda. Yang banyak lewat hidung. Tahan, lepaskan lewat mulut. Lalu Rita periksa seluruh bagian daripada tubuh Rita, dari mulai rambut sampai dengan ujung kaki. Temukan adakah bagian tubuh yang Rita rasa tegang, maka kendorkan. Bayangkan dan pikirkan bahwa Rita dalam keadaan yang tenang, enak, dan menyenangkan.
Nanti saya akan mengucapkan kata tertentu kepada Rita. Jika Anda merasa tegang, maka kepalkan dengan kuat dari jari kedua tangan Anda. Tetapi jika Anda merasa aman, acungkan tangan kanan Anda ke atas. Baiklah, sekarang kembali kepada posisi tubuh, bagian tubuh Anda. Jika Anda ada yang tegang, maka kendorkan. Oke, Anda sekarang dalam keadaan tenang, tidak takut, tenang, tidak takut. Sekarang saya akan mengatakan sesuatu, Anda tetap tidak tenang, tetap tenang, tidak takut. Saya akan mengatakan darah merah. Anda tenang, tidak takut, tetap tenang, tidak takut. Anda tenang, tidak takut, tetap tenang, tidak takut. Baiklah, tarik nafas Anda lewat hidung, tarik, tahan, lepaskan lewat mulut. Kita ulangi, tarik nafas Anda yang banyak lewat hidung, tahan, lepaskan lewat mulut. Kita bisa buka matanya. Nah, adik, itulah tadi kegiatan ataupun teknik desensitisasi yang sudah kita laksanakan. Tujuannya untuk mengurangi rasa cemas adik terhadap darah, baik dari ketika adik berencana ataupun berada di pasar, terus membayangkan kejadian tersebut, ketika adik beranjak pulang ke rumah dan tetap merasakan takut, bahkan tidak makan karena membayangkan darah yang sebelumnya adik lihat berceceran di lantai. Nah, sampai ketika hal tersebut, kakak harap adik bisa merasakan manfaat dari kegiatan kita pada hari ini. Nah, jika melihat darah banyak keluar dari kepala ataupun melihat orang-orang yang sedang terluka, adik tidak merasa panik seperti sebelumnya. Nah, setelah kita melakukan kegiatan tadi, kakak ingin bertanya nih. Yang pertama, ketika kita sudah melakukan konseling dengan teknik desensitisasi ini, apakah adik masih tetap merasa trauma ataupun sudah berkurang rasa traumanya? Alhamdulillah Kak, walaupun sepenuhnya rasa kecemasan atau trauma itu belum sepenuhnya hilang Kak. Tetapi sudah berkurang Kak ketika seperti kemarin. Baik, jadi sudah lebih berkurang ya? Ya Kak. Mungkin kegiatan ini bisa kita lakukan berulang kali sehingga adik bisa lebih mengalami penurunan kecemasan dari yang sebelumnya. Nah, yang kedua yang kakak tanyakan, nah jadi kakak ingin bertanya kepada adik, apa nih yang adik rasakan setelah kita melakukan kegiatan konseling desensitisasi ini? Sangat senang Kak, karena dengan adanya konseling seperti ini, rasa takut saya dan saya dengan darah sampai sekarang ini berkurang, sehingga saya harus bisa lebih beralih lagi dengan hal yang bersangkutan dengan darah. Jadi lebih nyaman ya. Yang ketiga nih ya, iya, Kak. Apa yang adik pikirkan setelah kita tadi melakukan kegiatan konseling desensitisasi? Jadi pertanyaan yang ketiga nih yang ingin kakak ajukan, yaitu apa nih kira-kira yang adik pikirkan setelah tadi kita melakukan konseling desensitisasi ini? Awalnya rasa takut Kak, tetapi dari konseling itu rasa cemasnya berkurang Kak, alhamdulillah. Jadi sudah berkurang ya, sudah lumayan. Baik, pertanyaan selanjutnya, sikap apa nih yang kira-kira bisa diberikan setelah kita tadi melakukan konseling desensitisasi ini? Yang pastinya berusaha untuk tidak takut lagi terhadap fobia ini Kak, yaitu tidak takut lagi melihat darah kayak gitu, berusaha. Jadi mungkin adik lebih berusaha ya untuk tidak takut
akan darah lagi. Baiklah, pertanyaan berikutnya, kira-kira tindakan apa yang adik lakukan setelah kita melakukan konseling desensitisasi ini? Sedikit-sedikit melihat darah Kak, kayak gitu. Oke, sedikit berusaha ya, sedikit untuk meningkatkan fobia terhadap darah. Oke. Yang terakhir nih, Dik, tanggung jawab apa yang kiranya akan adik lakukan atau kembangkan setelah kita melakukan konseling traumatik pada hari ini? Harus bisa melakukan teknik yang seperti kakak ajarkan tadi saat merasa takut atau cemas terhadap darah. Jadi teknik itu bisa diterapkan saat melihat darah Kak. Oke, sebelumnya Kak ucapkan terima kasih ya sebelumnya atas karena adik mau untuk melakukan kegiatan kita kali ini. Semoga apa yang tadi sudah kita lakukan bermanfaat dan adik bisa mendapatkan segala hal yang baik tentunya, dan rasa ketakutan terhadap darah itu. Nah, baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan kakak tuntut. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa anta. Ya Allah ya Tuhanku, kepadamu lah kami minta dan kepadamu lah kami mohon. Ya Allah, hari ini kami sudah selesai melakukan kegiatan konseling desensitisasi, di mana adik kami Rita mengalami masalah ketakutan terhadap darah. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepadanya agar masalah tersebut dapat hilang sehingga ia tidak terganggu lagi akan hal itu. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah kegiatan kami pada hari ini bermanfaat, berikanlah kesehatan kepada kami, kepada orang tua kami, serta kepada orang-orang yang berada di sekitar kami. Kepadamu lah kami minta dan kepadamu lah kami mohon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.